Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan mereview sebuah coding dalam JavaScript, yaitu struktur kontrol kondisi yang terdapat pada slide atau PPT yang ke-14. Codingnya semacam ini, dan silahkan ketik ulang ke dalam text editor yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat sebuah function dengan nama, valid nama ini, dan juga ada valid post, di mana valid nama ini menyimpan atau menampung sebuah variabel, yaitu dengan nama input nama. Oke, berikutnya kita buat sebuah kondisi di mana jika panjang namanya yang ada di dalam input nama, jika panjang nama yang ada di dalam input nama ini sama dengan 0, maka akan menampilkan sebuah alert dengan bertuliskan silahkan masukkan nama terlebih dahulu. Kemudian jika sudah klik OK, maka kursor kita akan fokus kembali kepada home input nama. Kemudian kita juga buat sebuah function, yaitu valid post, yang di dalam valid post menampung sebuah input kode post. Nah, di function ini valid post yaitu memiliki kondisi di mana panjang dari input kode post harus berupa angka dilihat dari variabel digit di sini. Kemudian kita juga buat percabangan jika panjang karakter tidak sama dengan 5, maka akan menjalankan sebuah alarm panjang kode harus 5 digit. Kemudian jika sudah klik OK, maka kita set fokusnya kembali ke home post. Juga kita membuat kondisi perulangan menggunakan for, di mana variabel i ini sebagai counter untuk proses perulangannya, yaitu variabel i. Kemudian perulangan ini dimulai dari 0. Berikutnya melakukan perulangan i kurang dari panjang, yaitu 5, dan menaikkan nilainya i sebanyak 1 angka setiap kali melakukan perulangan. Kemudian kita juga buat sebuah percabangan baru dengan kondisi jika kita menginputkan selain angka. Di sini kita menggunakan sebuah metode dalam JavaScript, yaitu indexOf, di mana metode ini berfungsi untuk memeriksa dan mengetahui awalan posisi dari urutan indeks pada tipe data string, dan metode ini akan mengembalikan nilai dengan tipe data integer. Kita juga perhatikan pada char add dalam kurung i, ini merupakan salah satu metode juga yang berfungsi mengambil huruf atau karakter dari tipe data string menurut nomor indeks atau keberadaan indeks dari suatu karakter, di mana
Di situ kita akan mengambil karakter I yang sudah kita lakukan perulangan pada fungsi for di atas. Berikutnya kita juga buat sebuah form, dimana di sini ada dua form, yaitu input nama juga input kode pos. Kodenya seperti ini, kemudian kita menggunakan event on blur untuk valid nama, dan kita juga buat on click pada button submit untuk validasi posnya. Oke, kita coba jalankan coding ini. Kita coba inputkan nama, misal A, kemudian kita coba error yang pertama, tidak lebih dari 5 digit, contoh 1, submit. Panjang kode harus 5 digit, kita klik OK. Kita coba isi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana jika kita mengisi dengan sebuah karakter? Kita klik submit. Panjang kode harus 5 digit, kemudian kode pos harus angka. Kita coba isi dengan 5 digit karakter, 2, 3, 4, 5. Submit. Kode pos harus berupa angka. Nah, di sini kita juga membuat function unblur tadi. Kita coba kosongkan. Silahkan masukkan nama terlebih dahulu. Nah, di sini juga terjadi yang namanya looping. Looping di sini artinya adalah lingkaran atau melingkar. Juga bisa disebut titik perulangan. Perulangan seperti apa sih? Perulangan itu adalah suatu instruksi bentuk aksi secara berulang pada blok yang sama. Jadi tadi mengulang pada on blur. Nah, untuk mengatasi ini kita dapat memodifikasi sedikit dari kode tadi. Coba kita close. Nah, kita pindah function unblur, valid nama .value, kita cut, kita hapus unblurnya, kemudian kita pindah kode ini dalam on-click, kita paste, kemudian kita beri titik koma. Oke, kita akan coba cek jalankan aplikasi ini. Tadi error atau looping terdapat pada masukkan nama. Kita coba kosongkan, tidak terjadi apa-apa karena fungsi onblur tidak diterapkan lagi. Kita coba isikan ini 5 digit angka. Kita klik tombol submit. Silahkan masukkan nama terlebih dahulu. Kita klik OK. Apakah terjadi looping? Iya, kode tidak terjadi looping. Nah, kita perlu perhatikan di mana letak event kita itu agar tidak terjadi kebingungan atau looping pada suatu coding. Nah, kita juga akan membahas coding berikutnya, yaitu dalam slide yang ke-13.